Saya tahu statement saya barusan mengganggu mereka-mereka yang masih membawa roh agamawi. Tapi mari kita ngomong jujur, saudara yang sudah menikah, punya anak, dan saudara adalah seorang pria. Walaupun saudara seringkali jengkel dengan kelakuan anakmu, udah dikasih tahu nggak boleh main kotor-kotor. Tapi pulang dari luar rumah, baju sudah belepotan semua. Kan saudara pengennya cita itu anak. Kamu tuh jengkelin tahu nggak? Kasihan mami bersihin baju kamu. Tapi anyway, you still lovable. Kan ketika anaknya datang kan saudara tetap peluk juga kan? Atau mungkin saudara berkata, oke, ganti baju dulu, baru datang lagi. Ada ayah seperti itu. Betul ya? Tapi yang ditulis dalam Injil Lukas pasal 15, kisah tentang seorang ayah yang punya 2 orang anak laki-laki. Dan yang bungsu pergi dari rumah bapaknya, sampai kemudian nyantol di kandang babi. Ketika di kandang babi dia sadar, di rumah ayahku, hamba-hambaku tidak semenderita aku. Lalu dia punya niat untuk kembali kepada ayahnya. Ketika dia berjalan dan dari jauh ayahnya sudah melihat itu anakku. Alkitab menceritakan sang ayah berlari mengejar anaknya dan memeluk dia. Masih bau babi. Tapi sang ayah peluk anaknya. Dan kemudian menyuruh hamba-hambanya untuk mengganti baju yang kotor. Dia tidak suruh ganti baju dulu baru dipeluk. Dia tetap peluk anaknya yang bau, yang bajunya kotor. Baru kemudian suruh hamba-hambanya gantiin baju, pakein sepatu, kasih cincin dan diadakan pesta. Bapa di sorga sering berkata kepadamu, kamu memang jengkelin. But anyway, you still lovable. Sini. Dan dia memberikan pelukannya kepadamu. Jikalau hatimu tidak lagi menuduh engkau, maka, katakan maka, kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Oh, baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Biarlah ini menjadi porsi dan bagian hidupmu. Dan di dalam nama Yesus, tangan kuasa Tuhan akan terus kerja atasmu, meyakinkan engkau bahwa engkau tidak akan pernah ditolak dari hadirat Tuhan. Kapanpun engkau menghampiri dia, dalam kondisi apapun engkau mendekati dia, dia akan selalu menyambutmu karena korban Kristus ada atas hidupmu. Dan engkau mulai memiliki ada sebuah komitmen. Aku akan semakin mencintai Tuhan. Aku akan semakin mencintai kebenaran. Aku tidak mau menyakiti hati Bapakku lagi. Aku mau terus melangkah di dalam firman. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan terjadilah atasku. Amin. Ialah setiap kali saudara mengarahkan mata hatimu kepada dia, engkau akan kembali menikmati ada lingkupan hadirat Tuhan yang segera mencengkeram, menguasai, menutupi hidupmu, menudungi pikiran dan hatimu, meliputi engkau dengan damai sejahtera ilahi. Kamu angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah damai sejahteranya. Terimalah takaran yang lebih lagi dari pekerjaan firman dan roh dalam hidupmu. Membawa engkau semakin mencintai dia. Membawa engkau terus hidup dalam kebenarannya. Aku berdoa tangan kuasa Tuhan dicurahkan atas hidupmu. Tangan kuasa Tuhan bekerja dalam batinmu. Membawa engkau semakin mengenal dia dengan benar. Oh, lakarab leshik ramdamayara lakamala maka. Biarlah tangan kuasa Tuhan menaungi setiap kami. Tangan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Biarlah di dalam naungan hadirat-Mu kami terus bertumbuh. Dalam naungan kesadaran akan realita Tuhan, kami terus dibawa bertumbuh dari satu takaran iman kepada takaran iman yang berikutnya.
Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Glory bagimu, haleluya. 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 Thank you Jesus. Terus terima. Terus terima. Tangan Tuhan sedang melepaskan damai sejahteranya atasmu. Ada roh penerimaan. Ada roh yang bekerja membawa engkau kembali lagi terhubung dengan realita Bapa. Engkau bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Dan dari sorga Bapa menjawab, ya anakku, aku ada bersamamu. Aku menyertai engkau. Oh riri kerata mayara la prashe keranda mayara. Blak ramda mamara la 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 le le le. Biarlah hati yang mencintai Tuhan terus makin bertumbuh dan bertambah dalam hidup kami. Kami tidak lagi menyakiti hati Bapa, tapi kami menyukakan hati Bapa. Roh Kudus mampukan kami, mampukan kami, mampukan kami, mampukan kami selalu menyukakan hati Bapa. Oh haleluya. Bapakku rindu. Jadikan lagu ini doamu di hadapannya. Menyenangkanmu. Ajar aku, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkah aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkanmu. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku. Di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait, bertemu muka
kesadaran akan realitamu itu semakin kuat mencengkeram pikiran dan hati kami. Oh yes, kami tidak lagi melihat keberadaanmu sebagai pribadi yang jauh di sana, tapi kami melihat keberadaanmu ada bersama kami, bahkan mau tinggal dalam hidup kami. Terus tumbuhkan kesadaran akan realitamu Tuhan. Biar pikiran kami, mata hati kami, batin kami bisa merasakan betul, mengalami betul hadirat Tuhan mencengkeram kami. Di dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Amin. Haleluya. Alkitab menuliskan jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Seringkali tanpa kita sadari, kesadaran akan kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita itu lebih tinggi, lebih kuat dibandingkan kesadaran akan korban Kristus yang sudah menutup semua kelemahan, keterbatasan kita. Tapi biarlah mulai hari ini kita semakin disadarkan ada jalan yang baru menghampiri Tuhan. Ada jalan yang hidup yang disediakan oleh Kristus untuk kita menghampiri Dia. Setuju, amin? Sehingga kita tidak akan terus dikuasai oleh rasa tidak layak di hadapan Tuhan. Karena Alkitab menuliskan kita mempunyai keberanian percaya, ada keberanian iman untuk mendekati Allah dan meminta sesuatu daripadanya. Inilah sebetulnya yang menjadi esensi dari iman yang mengalahkan dunia. Kembali ke 1 Yohanes pasal yang kelima. Setiap orang yang percaya, ayat yang pertama, bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dalam terjemahan New English Translation dituliskan, everyone who believes that Jesus is the Christ has been fathered by God. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus telah dibapai sendiri oleh Tuhan. Lalu dalam ayat yang keempat juga dituliskan hal yang sama. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dalam terjemahan New English Translation ditulis, because everyone who has been fathered by God conquered the world. Karena setiap orang yang telah dibapai oleh Allah mengalahkan dunia. Nah mungkin saudara bertanya, bagaimana proses Bapa Allah di sorga membapai kita sebagai umat pilihan. Minggu yang lalu saya menjelaskan kepada saudara, cara Bapa di sorga membapai umat pilihannya adalah dengan membawa orang-orang tersebut terhubung dengan orang yang sudah dibapai oleh Tuhan. Dengan orang yang sudah dicetak, dibentuk dan dimunculkan menjadi pemimpin, menjadi Bapa rohani. Ada orang di sini. Tujuannya adalah supaya si Bapa rohani mulai membuka perspektif saudara. Lewat saudara mengamati kehidupan sang Bapa rohani, saudara mulai melihat seperti itulah seharusnya kehidupanku. Karena sang Bapa rohani membawa contoh, menunjukkan teladan. Ada orang di sini, ada teladan iman yang membuat setiap jemaat akan mulai bisa melihat, oh itu toh yang dimaksud sebagai menikmati hari-hari sorga di bumi ini. Batasi 1 Yohanes 5, saya mengajak untuk kita bisa melihat kitab Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13, saya ajak untuk kita baca ayat yang ke-7. Ibrani 13 ayat yang ke-7. Ketemu semua? Ayo baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, operator bisa tolong munculkan terjemahan FAYH.
Terjemahan firman Allah yang hidup ditulis seperti ini. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin yang telah mengajarkan firman Allah kepada saudara. Renungkanlah segala kebaikan yang telah dihasilkan oleh hidup mereka. Dan usahakanlah untuk beriman kepada Tuhan seperti mereka. Itu baru muncul. Bisa kita baca ulang sekali lagi? Oke, baca dengan keras. 1, 2, 3. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin yang telah mengajarkan firman Allah kepada saudara. Renungkanlah segala kebaikan yang telah dihasilkan oleh hidup mereka. Dan usahakanlah untuk beriman kepada Tuhan seperti mereka. Alkitab jelas memberikan penegasan kepada kita. Perhatikan bagaimana para pemimpinmu menjalani hidup mereka di dalam firman, di dalam iman. Di dalam firman yang mereka ajarkan. Come on. Jadi ini pemimpin yang mengajarkan apa yang dia hidupi. Dan menghidupi apa yang diajarkan. Nah, sebagai akibat pemimpin ini dibentuk oleh tangan Tuhan untuk menghidupi apa yang diajarkan, Alkitab menuliskan seperti ini. Renungkan, perhatikan dengan baik-baik segala hasil yang mereka munculkan dalam hidupnya. Segala kebaikan yang telah dihasilkan oleh hidup mereka. Renungkan itu. Lihat itu. Come on. Setiap kali saudara mendengar kesaksian bagaimana pemimpinmu berjalan di dalam firman, ada mujizat yang terjadi. Ada hari-hari sorga di atas muka bumi yang dia nikmati. Itu harusnya membuka perspektif saudara. Engkau mulai berkata, harusnya seperti itulah hidupku. Nah, roh agamawi justru akan mengajar saudara, ya iyalah namanya pemimpin ya harusnya kayak gitu. Saya kan jemaat ya pasti beda lah. Hidupnya lain, namanya jemaat. Nah itu roh agamawi. Tapi Tuhan tidak mau roh agamawi terus menguasaimu. Halo, amin. Tuhan membangkitkan seorang pemimpin, dijadikan bapak rohani buat saudara, supaya saudara mulai bisa melihat, seperti itulah hari-hari sorga di atas muka bumi, yang seharusnya aku nikmati, aku alami dalam hidupku. Setuju, amin. Setiap kali ada kebutuhan, selalu Tuhan cukupi. Setiap kali aku berdoa, Bapa di sorga selalu menjawab. Kalau ada pergumulan, hanya perlu datang kepada Bapa, Dia akan memerdekakan kita. Sehingga hari-hari kita selalu penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Betul, amin. Hari-hari terasa indah. Perjalanan hidup terasa ringan, menyenangkan. Harusnya seperti itu. Nah, tujuan Tuhan menuliskan lewat Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-7 adalah supaya setiap kita sebagai jemaat mulai mengambil sebuah sikap. Kemenangan yang dialami pemimpinku harusnya jadi kemenanganku juga. Aku harusnya alami dalam hidup sehari-hari. Setuju, amin. Itu sebabnya dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga dituliskan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, genau anoten, kamu tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Kalau saudara tidak memberi diri untuk saya ayomi, kalau saudara selalu punya kesulitan, pemimpin di mana-mana sama, sorry man, yang ini beda. Semua pemimpin jahat, semua pemimpin jelek, sorry man, yang ini ganteng. Dan aku melayanimu dengan tulus. Kalau selama ini saudara berpikir semua pemimpin sama, engkau akan membuat tanpa sadar membuat penolakan, membuat gap, ada jurang pemisah antara saya dengan saudara. Dan itulah yang membuat saya tidak bisa mengayomimu. Itulah yang membuat saudara sulit untuk melihat realita kerajaan. Karena saudara akan selalu berkata, siapa itu? Karena sudah menolak sang pembawa berita. Kalau menerima aku, at least you give me a try. Wis, apa itu Pak? Maksudnya saudara jangan berburu sangka dulu.
karena saudara mungkin pernah dilukai di gereja yang lama, lalu saudara lihat YouTube, nyampe di sini, saudara bilang, sama saja. Loh, kalau sama saja ngapain you di sini? Alasan saudara ada di sini karena Roh Kudus mau engkau buka hatimu. Dan izinkan saya masuk dalam hidupmu, membongkar apa yang salah, memperbaharui apa yang tidak akurat di sana dengan prinsip firman tentunya, supaya saudara terhubung langsung dengan keberadaan Bapa. Jangan pakai jalan berpikirmu sendiri. Setuju ya? Oh, tapi kalau saya tidak pakai jalan pikiran saya terjerumus. Sorry bos, yang bikin kamu jadi kayak kamu sekarang ya karena pikiranmu. Yang keliru. Kalau tidak keliru, saudara ada di dalam kemuliaan. Alasan saudara masih nungsep karena kok keliru dalam berpikir. Jadi izinkan aku meluruskan kekeliruan berpikirmu. Selaraskan dengan firman. Setuju, amin? Nah, mungkin beberapa masih wait and see. Ya silahkan, tidak apa-apa. Menunggulah sampai Tuhan datang. Yang jelas saudara akan rugi. Karena yang lain sudah bergerak sejauh mata memandang. Saudara masih ada di tempat. Tidak kemana-mana. Ya, jadi izinkan tangan Tuhan melembutkan hatimu. Kalau ada luka sana sini, tidak apa-apa. Izinkan tangan Tuhan membersihkan. Roh Kudus mengobati, menyembuhkan engkau. Sehingga kita bisa gerak sama-sama. Terhubung dengan realitas sorga. Amininlah. At least saudara membantu memberikan dorongan buat yang masih ragu. Jadi buat saudara yang masih ragu, mana kameranya? Pada hilang semua. Biasanya ada kamera yang sana sini. Ini lagi mau ngomong malah nggak ada. Saya ngomong sana aja deh. Buat saudara yang selama ini masih meragukan adanya orang-orang yang dimunculkan untuk menjadi pemimpin yang tulus. Yang memang punya tujuan murni membawa engkau terhubung dengan realitas sorga. Hari ini saya mau saudara mendengar semua saudaramu yang lain ini. Ayo cepetan. Ini disorot nih ya. Ini nih, pasti dari pipis tadi. Kita semua mensupport, mendukung untuk saudara tidak ragu. Setuju ya, amin ya? Lihat tuh semua tuh, memberikan support kepada saudara yang masih ragu, yang masih takut, yang masih wait and see. Udah nggak usah wait and see, ceburkan dirimu. Udah kadung, ceburkan dirimu dan berubahlah. Engkau tidak akan pernah rugi, engkau tidak akan pernah merasa kecewa. Sudah ada begitu banyak orang dijamah diubah hidupnya. Sekarang giliran saudara. Mana kameranya kemana? Ke sini. Oke, sekarang giliran saudara. Haleluya. Saya berdoa semua orang yang kepahitan, sakit hati, kecewa, diperlakukan tidak adil oleh pemimpinnya. Di masa lalu hari ini alami jamahan Tuhan, alami terobosan, alami perubahan, alami kemenangan. Dan kau tidak akan pernah berkesulitan memberi dirimu untuk diayomi. Dan kau akan alami tangan Tuhan membawa engkau bertumbuh. Dari satu level kemuliaan ke level kemuliaan yang lebih lagi. Tuhan membawa engkau untuk hidup di dalam standar ilahi yang Dia tetapkan. Engkau tidak akan terus kalah. Engkau tidak akan terus jatuh. Engkau tidak akan terus hidup dalam kekecewaanmu. Tapi sebaliknya engkau dibawa berkemenangan dalam segala hal. Menikmati berbagai keilahian Tuhan. Menikmati berbagai perkara sorgawi. Karena engkau telah dipulihkan untuk terhubung kembali dengan Bapa. Hari-hari sorga di bumi menjadi porsi dan bagianmu. Di dalam nama Yesus tidak ada lagi konflik batin. Tidak ada lagi kekecewaan. Tidak ada lagi luka hati. Tidak ada lagi kepahitan. Tidak ada lagi kecurigaan. Melangkahlah. Roh kebenaran akan menuntun engkau berjalan dalam segala kebenaran. Roh kebenaran juga akan mempertemukan engkau dengan orang-orang benar yang Dia sedang bangkitkan. Terjadilah di dalam nama
hari-hari sorga di bumi menjadi semakin nyata. Tuhan membawa engkau mewarisi iman yang mengalahkan dunia ini. Terjadilah, 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 terjadilah. Oh, sorak-sorai bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Dia sekali lagi yang meriah, gegap gempita. Haleluya. Amin. Sudah percaya itu? Inilah masanya, bilang ini masanya. Sesuatu yang ilahi terus terjadi dalam hidupku. Sesuatu yang besar terus mengikuti perjalananku sehari-hari.